Nailatul Kholisa 6 18 10 20 11 88. Di sini saya akan melakukan evaluasi pemberian obat sitostatika pada anak, di mana di sini saya nanti akan menjelaskan SOP pemberian sitostatika, kemudian menjelaskan tentang jenis-jenis beserta efek sampingnya. Yang pertama, SOP pemberian sitostatika. Persiapan pasien, izin kepada pasien, penjelasan prosedur, efek samping, atau obat yang akan digunakan, lewat jalur mana obat akan dimasukkan ke tubuh anak tersebut. Karena di sini pasiennya adalah seorang anak, maka kita menjelaskannya kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, SOP harus benar-benar dipatuhi, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Kemudian untuk ada laboratorium khususnya untuk pemberian obat ini. Yang ketiga, obat ada di ruang tersendiri, di ruang khusus. Kemudian meja dibatasi bahan kedap air. Jadi di bawahnya, di atas meja ada bahan kedap air, kemudian baru obatnya. Karena kalau sampai obat itu berceceran maka akan menjadi berbahaya, karena obat sitostatika ini merupakan salah satu obat yang berbahaya. Kemudian obat yang digunakan jangan sampai salah. Obat-obat emergensi seperti obat-obat oksigen atau apa, misalnya terjadi kenaikan darah atau penurunan darah. Kemudian IV kateter yang cocok, kemudian alat pelindung diri. Saat persiapan maupun pemberian obat kepada pasien, perawat harus menggunakan APD lengkap, penutup kepala, gaun, sarung tangan, handscoon yang tebal, kemudian masker yang double untuk melindungi diri dari paparan obat. Karena obat ini merupakan obat yang sangat-sangat berbahaya. Kemudian masuk ke tahap pemberian obat. Alat yang disiapkan: 1. Obat statika yang tepat, obat statika sendiri, kemudian cairan NaCl 0,9% untuk melarutkan obat, kemudian APD, gaun, masker, topi, dan lain-lain. Kemudian speed 5 cc sama 10 cc. Yang 5 cc untuk pengambilan obat, yang 10 cc untuk mengoplos obatnya. Kemudian 5 infus set, kemudian yang 6 alkohol swab untuk mengeswab nanti daerah kulit yang akan dimasukin obat. Kemudian label obat agar tidak terjadi kesalahan saat pemberian. Kemudian tahap persiapan: cuci tangan 6 langkah, kemudian APD, baju dan sepatu pelindung, double masker, yang bagian dalam menggunakan masker medis, kemudian yang bagian luar menggunakan masker N95. Kemudian menggunakan pelindung kepala, kacamata, sama sarung tangan steril. Kemudian pelaksanaannya, kita mencuci tangan kembali, kemudian pilih area penusukan yang benar, lakukan dengan teknik aseptik, hindari kebocoran pada sarung tangan. Karena nanti jika bocor, karena obat ini sangat berbahaya, nanti malah akan membahayakan diri kita sendiri. Kemudian pakai pelindung, usahakan jangan ada obat yang tercecer. Maka dari itu tadi sudah dijelaskan dari awal, karena di bawah obat harus ada kain anti air. Kemudian jangan terlalu dekat. Kemudian wajah kita jangan terlalu dekat dengan obat, karena nanti akan terjadi penguapan dari obat sendiri. Kemudian buat label pada spuit yang berisi nama. Kemudian setelah itu monitor kondisi pasien. Habis itu, karena sudah tadi, maka SOP itu harus benar-benar aman, karena obat ini merupakan obat yang berbahaya. Nah, kemudian selanjutnya jenis-jenis obat sama efek sampingnya. Jenis-jenis obat sitostatika ini dibedakan menjadi 4 golongan. Yang pertama, golongan alkylating agents. Yang kedua, golongan antimetabolites. Kemudian yang ketiga, golongan alkaloid. Kemudian yang keempat, golongan hormon.
Nah, nanti di sini efek sampingnya merupakan mual dan muntah, terjadi nyeri karena ada sifat yang iritatif terhadap pembuluh darah karena pemberian obatnya menggunakan suntikan intravena. Nah, sebelumnya obat sitostatika ini merupakan obat anti kanker yang dimana istilah lainnya merupakan obat untuk kemoterapi. Kemudian untuk efek samping lainnya antara lain peningkatan resiko pendarahan pada area penusukan IV tadi, kemudian bisa terjadi infeksi, mual muntah seperti yang sudah dikatakan tadi, anemia, kulit kering, konstipasi atau diare, kesakitan menelan saat makan, pasti sakit menelan, nyeri otot. Kemudian mood swing itu moodnya mudah berubah, kadang nangis, kadang sedih. Kemudian mengedukasi kepada si pasien, kepada keluarga anak atau kedua orang tua anak dengan cara memberitahu nanti pemberiannya lewat ini, kemudian obatnya ini, kemudian nanti juga dijelaskan efek sampingnya biar kedua orang tuanya tidak kaget dengan kondisi anak setelah pemberian obat sitostatika ini. Kemudian mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.